Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini sangat keras berbicara tentang kemunafikan. Tuhan Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi Yesus, hidup keagamaan mereka tidak sejati, penuh kemunafikan, lain di bibir, lain di hati. Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan sesama. Tuhan Yesus menasehati para muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin para muridnya melaksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Saudara-saudariku yang terkasih, permintaan Tuhan Yesus kepada muridnya juga berlaku untuk kita, warga gereja. Apakah kita bisa lebih dari orang Farisi? Bisa. Hidup keagamaan dan kesalehan kita bisa lebih baik
karena berasal dari Kristus, kita memiliki kebenaran Kristus dan dapat mematuhi Tuhan dengan kasih. Saudaraku yang terkasih, kita lebih baik dari orang-orang Farisi kalau kita menjalankan hidup keagamaan bukan semata-mata karena kewajiban. Kita lebih baik dari orang-orang Farisi kalau tidak mengadili sesama karena kita merasa diri paling benar. Kita lebih baik dari orang-orang Farisi kalau tidak merasa diri lebih dalam hal apapun dibandingkan dengan sesama, tetapi dengan rendah hati mengakui kekurangan diri dan mengakui kebaikan sesama. Kita lebih baik dari orang-orang Farisi kalau kesalehan kita tidak hanya menjadi milik diri, tetapi menjadi kesalehan sosial. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi Yesus menantang kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, namun tanpa menyombongkan diri. Caranya, kita melihat kehidupan pada inti terdalam dalam diri kita. Kita memerangi kejahatan dalam diri kita sampai ke akar-akarnya, sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita kalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal perilaku membunuh diri sendiri dan sesama. Kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama sebelum mempersembahkan kurban atau berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu ciri iman Kristiani yang harus nyata dalam kehidupan adalah sikap terhadap sesama. Sikap tersebut harus berpadanan dengan cara Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami bila terus bersikap munafik. Ajarilah kami selalu mawas diri, melihat kekurangan diri, sehingga terus tergerak untuk memperbaikinya. Ajarilah kami selalu untuk bersikap rendah hati, sehingga layak di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.